Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kaitan dengan menyambut atau nyangre Hari Raya Galungan, kita akan mengangkat topik ini dalam Bali Pos Talk dan kita akan mewawancarai akademisi UNHI dan Pasar yang aktif menulis berkaitan dengan keagamaan, sosial keagamaan, yaitu Bapak Dr. I Gusti Ketut Widana. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Ji. Om Swastiastu. Kenapa kata kena ya? Nggih, astengkaro becek-becek. Tidak terasa. Tidak terasa. Galungan datang lagi. Datang lagi. Ya, kita tetap membahas, tapi dengan fenomena kekinian ya, Ji ya. Bagaimana kita merayakan Galungan. Tapi kalau Ji melihat tetap ya, tidak ada perubahan apa-apa ya? Iya. Setelah rutinitas gimana Ji melihat ya? Semua. Ya. Jadi ketika kita bicara upacara dalam konteks keagamaan Hindu, memang itu akan berulang. Masuk kategori rutinitas. Jadi aktivitas, ritualitas yang rutinitas ya. Bagi kita, emang itu wajib berjalan. Karena itu kan sudah menjadi landasan keagamaan umat Hindu, salah satunya dalam melaksanakan yajna, panca yajna dengan segala jenis, tingkatan, bentuk, dan lain sebagainya. Tapi persoalannya kan kita tidak mau terjebak terus dalam rutinitas belaka. Jadi ada sesuatu yang kita angkat di sana, karena ritual itu kan selalu yang katakan adalah tataran simbol ya. Di balik simbol ritual itu ada makna. Yang dituntut adalah laksana, simala, biar tidak menjadi simalakama. Kalau tidak dijalankan salah, sudah dijalankan, apa yang ingin dicapai dari ritual, tujuannya apa, sejauh ini masih belum tampak. Dari mana kita bisa mengukurnya? Dari laksana. Apakah terjadi tren peningkatan kualitas hidup, kualitas hubungan sosial, kualitas sikap mental, moral, spiritual, apalagi. Kalau itu tidak tercapai, saya sering menyebutnya ritual itu hanya berjalan sampai di tingkatan sidekaryo ya. Laut setan lah itu. Sidekaryo ya. Jadi selesai dia upacara itu, tetapi tujuannya belum. Apa itu sidaning don? Bentuknya apa? Ketika di tataran ritualistik muncul ritualitas, itu muncul solidaritas. Di dalam solidaritas itu ada humanitas. Baru berangkat naik ke religiositas, puncaknya adalah spiritualitas. Itulah kualitas capaian yang ingin kita tuju. Jika tidak, tetap saja kita bermain berputar-putar di seputaran ritualitas simbolik ekspresif. Saya kira itu dulu. Baik, kalau kita bicara tentang supaya ada peningkatan kualitas, tapi tentu harus ada indikator-indikatornya tentang tadi misalnya supaya tidak hanya ritualitas belaka ya, kemudian harus ada bagaimana itu solidaritas, humanitas, naik ke tingkat spiritualitas. Nah, indikatornya apa? Kalau kita melihat supaya ada ke sana gitu ya. Apakah Galungan ini kemudian kita bergotong royong atau seperti apa yang supaya ada perubahan? Terus terangnya sebagai insan akademis kan sering menganalisis bahkan secara kritis ya. Ternyata banyak sekali ditemukan terkait dengan indikator itu, apa yang kita harapkan dari tujuan ritual itu. Katakanlah terkait Galungan, kan dimulai dari tumpak wariga. Disebut juga tumpak bubo, tumpak pengatag. Ngatak itu ngundang, seperti tuliskan bagaimana kita bisa ngatak umat kerama itu dalam kesempatan ritual, atak undang, hadirkan untuk mewujudkan di balik simbol makna tumpak bubuh itu apa? Laksanakan. Menanam pohon ya, menanam unsur-unsur yang dipentingkan dalam upakara. Bila perlu diadakan semacam pancingan untuk memecahkan rekor misalnya. Selama ini kan trennya rekor-rekor yang dipecahkan tari rejang massal misalnya. Bagaimana kita pancing untuk memecahkan rekor penanaman pohon upakara terbanyak di desa adat Sebali. Nah, misalnya itu. Nah, kalau tidak sampai ke situ, tetap saja kita ritualitasnya membantan, mempersembahkan, ngayap, ngatur orang bakti, nyakup lima, selesai itu rutinitas kembali, tidak ada sesuatu. Indikatornya banyak sekali. Ketika itu tidak ada, tumpak wariga disebutkan tadi, kita tetap tergantung pada luar, bahkan dianggap pemicu inflasi dan sebagainya. Kehidupan petani redup, ritual bisa sayup-sayup, menghilang kan gitu. Apa
persoalannya kita tidak ada di tataran laksana untuk mentransformasi makna ritual dalam tataran laksana. Dan itu tidak menjadi pemikiran, terutama ya di desa adat, terutama khususnya ya, bagaimana ya terpaksa saya sebutkan bantuan yang ada ratusan juta itu misalnya di format parayangan berapa, pawongan berapa, peleman berapa. Sementara ini kan hanya urusannya tanda petik puri, pupura, ritual. Pawongan di tataran manusia, sudahkah ini tersentuh untuk mengaktualisasikan simbol makna upacara di tataran pawongan? Bagaimana misalnya kerama itu di saat Tumpuk Wariga tidak hanya mantanen tumbuh-tumbuhan dengan bubuh. Logika rasionalnya apa bisa dengan mantanen bubuh di pohon itu membuah pangad seperti doa sehe pada saat Tumpuk Wariga menjelang galungan 25 hari lagi, apa bisa mau buah pangad? Ujungnya kan di pasar juga mau buah. Pasar dan kadang-kadang buahnya impor lagi. Impor lagi ya. Bukan dari hasil petani Bali gitu. Iya. Ya, itu salah satu indikator bagaimana sebenarnya ritual di Bali, termasuk rangkaian galungan ini berhenti hanya sekedar ritual. Gitu. Iya, masih. Kita harus akui itu. Bahkan dalam galungan pun juga masih begitu ya. Euforia, galungan membantan baju baru. Baju baru. Bikin ya, ngelamar, basar, ngebar, seperti itu tetap tidak benar misalnya. Gitu persoalannya. Ya, jadi agak ya tidak ada perubahan, belum ada perubahan. Iya, belum ada perubahan. Tapi kalau misalnya Haji melihat galungan terutama tadi kan Tumpuk Wariga, ya kita logikanya bagus sekali ya. Kalau misalnya Tumpuk Wariga kita ada pemecahan, tapi galungan kira-kira supaya ada perubahan, misalnya kita harus gimana Haji? Misalnya, kita kan punya 4 jalan. Kita agama Hindu itu menawarkan 4 jalan untuk mencapai tujuan, disebut dengan catur marga. Ritual itu masih masuk di tataran karma dan bakti. Karma itu sering diterjemahkan di tataran sosial Bali itu dalam bentuk ngayah. Karma ngayah, bakti sembah. Asal sudah ngayah, bahkan itu sudah dianggap sembah. Tidak jarang loh orang-orang tua kita dulu ketika pas puncak karya tidak ke pura ngaturang nyakup 5. Karena apa? Bapak nak subuh ngayah busan. Ngayah itu sama dengan sembah. Ngayah sebagai jalan untuk sembah. Tataran ini masuk di tataran rendah. Saya tidak mengatakan bahwa rendah. Nah, kalau kita bisa meningkat ke tataran jenana, intelektual, melajah. Di tingkat puncaknya yoga itulah jalan moksa. Kalau kita masih berada di tataran karma bakti, ngayah sembah, maka rerainan apapun, hari suci apapun termasuk galungan ini tetap hanya akan berjalan dalam konteks ritualitas yang rutinitas. Apalagi sekarang kita dengar galungan harga buah-buahan, harga bunga naik gitu. Pasti akan memicu inflasi lagi nih. Iya, pastinya. Tapi masyarakat punya pilihan nggak, Ji? Misalnya buang megalungan, ada nggak istilah buang megalungan gitu misalnya? Nah, karena ini mahal semua gitu misalnya. Sudah sejak lama kita mengenal istilah yang ada galungan buung. Gitu ya, ada ya? Apapun keadaannya, ketingkatan perekonomiannya, galungan tetap jalan tentu dalam frame sekesidan, sekemampuan. Oleh sebab itu, saya sebenarnya kecenderungan kita itu jangan sampai kita melaksanakan ritual-ritual itu hanya sebatas simbol saja. Ya, terjemahkan makna di balik simbol dalam laksana. Itu saja sebenarnya kalau bisa kita aktualisasikan, itulah namanya perubahan. Contoh, misalnya di saat sugihan, nanti setelah tumpah, besok ini sekarang ini sugihan pengentan hari ini kita di Entanen besok hari Rabu ya. Hari Rabu suksan. Seminggu sebelum galungan berarti. Ya, besok sugihan Jawa. Jawa itu dalam konteks ini bukan etnis ya. Jawa itu Jawa luar ke Buana Agung. Di situ kita diajak untuk bagaimana kita memaknai keberadaan alam lingkungan dengan sumber daya supaya tetap lestari. Caranya apa? Kita memulai dari diri sendiri di sugihan Bali. Wali mewali ke diri sendiri. Bersih sucikan diri dengan pikiran yang jernih, galang apadang menuju galungan. Kita bagaimana upaya supaya sumber daya alam, sumber daya hati yang menjadi
suplemen penting dalam tingkatan upacara dan upakara tidak terancam keberadaannya. Bayangkan nanti kalau sumber daya hati yang kita butuhkan semakin berkurang, kritis, habis, kan menangis kita walaupun punya pipis. Itu persoalannya. Ya, karena itu kata kunci daripada bagaimana memaknai perubahan galungan supaya keluar dari konteks rutinitas, kita aktualisasi kualitas diri kita dalam keberagamaan dengan memaknai simbol-simbol di balik mana itu. Ya, Sugihan, supaya saya pernah nulis judulnya Sugihan itu Sugihan nak Jawa, tanda petik. Sugihan nak Jawa. Karena semua dari Jawa. Ya, karena kita berupacara nunas ijo yang dapat pijo yang dari luar, yang dapat pijo kan datang dari luar, kan menghidupkan, menguatkan mereka. Sementara kita tetap kelimpungan ketika akan menghadapi hari-hari suci besar seperti Galungan yang akan datang. Gitu. Sebenarnya kalau mau direnungkan banyak hal ya. Banyak sekali. Setiap rangkaian Galungan itu ada rangkaian Galungan sejatinya 60 hari durasinya dari tumpak wariga sampai nanti Bebuda Kliwon Pegat Wakan. Ya, hari ini itu sudah 30 berjalan rangkaiannya. Kedepannya ini 30 hari lagi, 60 hari. Bayangkan apa yang kita petik makna itu dari ritual. Tapi sebenarnya tetua-tetua kita, leluhur kita yang dulu mencetuskan semacam ritual seperti itu sebenarnya berdasarkan atas pemikiran yang luar biasa sebenarnya, Ji. Iya. Bukan sekedar hanya ritual. Iya, rutinitas. Kalau kita lihat dari sisi itu, saya sering menyampaikan kekaguman luar biasa terhadap leluhur kita, pendahulu kita yang luar biasa sekali mentransformasi Weda, kita isi Weda yang sebenarnya tidak merinci tentang ritual-ritual itu seperti halnya di Bali. Tidak ada itu. Galungan model Bali, Sugihan Jawa Bali, model di Bali tidak ada disebutkan itu. Tapi luar biasanya pemikiran dari para leluhur kita dalam konteks kekinian. Nah ini generasi kekinian ini terkesan kelimpungan untuk terus bisa ajak mengikuti model-model ritualisme yang sejak dulu dijalankan. Sehingga muncullah suara-suara apa yang disebut dengan efektivitas, efisiensi, kembali ke Weda, kembali ke Bhagavad Gita. Itu pemikiran-pemikiran yang ingin lepas dari model-model pelaksana ritual yang ya kita harus akui bagi pemikiran generasi milenial apalagi yang digital itu kan sesuatu yang ribet, ruwet, bikin mumet, bikin mampet. Jangan-jangan ngepet-pet nanti. Ada aja. Ya. Berarti kita belum beranjak pada pemaknaan yang sejatinya ya, tentang Hari Raya Galungan. Baik, Ji, sudah 15 menit. Sebagai closing statement, Ji, mau pertegas lagi. Oh iya. Hakikat Galungan sejatinya adalah kemenangan Dharma atas Dharma. Jadi kata kuncinya adalah mari kita menangkan Dharma setidaknya melalui atau oleh diri sendiri. Tidak usah tengok kanan kiri, pertanyakan pada diri, sudahkah Dharma menang dalam diri kita untuk kemudian diaktualisasikan kebenaran, kebaikan menuju kebahagiaan. Saya kira itu. Simpel sebenarnya. Simpel. Tapi pelaksanaannya saya kira sulit. Karena kita sudah terpola ya Galungan, ya Mebat, Nampa, ya Babantat, gitu aja ya. Gitu aja. Sama kita pernah melihat dengan lebih detail seperti yang disampaikan dari tumpak ubuh itu sebenarnya sudah diajarkan kita untuk bagaimana melestarikan lingkungan supaya kita tidak tergantung pada secara ekonomi dari pihak luar gitu ya. Sugihan Jawa tapi jadi Sugihan nak Jawa gitu misalnya. Ya, oke, terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kita kembali. Rutinitas kita tetap setiap Galungan kita akan ada Bali Postok ya, kita ngulas Galungan dengan kita memberikan pencerahan-pencerahan berusaha, mudah-mudahan ini bisa diterima. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.